Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Brian Sihol Geraldus Yakian. Saya absen 16 dari kelas 11C. Di sini saya ingin melakukan remedi geografi yang dimana saya membahas tentang bab mitigasi dan adaptasi pada bencana. Jadi izinkan saya mulai. Pertama, apa itu mitigasi? Mitigasi itu adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko atau meminimalkan dampak buruk dari suatu ancaman atau bencana terhadap kehidupan, properti, dan lingkungan. Jadi contohnya tuh kayak gini. Mitigasi itu istilahnya kita mencegah cepatnya terjadinya bencana tersebut, dan juga kita bisa memberikan waktu luang agar para masyarakat bisa mempersiapkan diri agar mengurangi korban jiwa. Itu contoh dari mitigasi. Selanjutnya ada mitigasi struktural. Mitigasi struktural adalah upaya pengurangan risiko bencana yang berfokus pada rekayasa teknis, pembangunan fisik, dan pemanfaatan teknologi untuk membangun infrastruktur yang lebih tahan terhadap ancaman bencana. Jadi struktural itu istilahnya bangunan. Contohnya tuh seperti kita melihat bangunan rumah ini tuh terlihat belok atau tidak lurus pada umumnya, kan biasanya tanah itu datar ya, pembangunannya. Nah, misal nih kalau dilihat dari jauh, kalau udah kelihatan belok dikit, itu bisa jadi eh, bantuan utama lah agar bisa tahu gitu gimana kalau di tanah longsor terjadi. Untuk struktural itu kayak kita memperbaiki jalanan yang sudah kelihatan retak. Nah, itu bisa untuk membantu mencegah lah istilahnya, kayak di tanah longsor. Kalau di banjir contohnya, sampah-sampah itu kita buang ke tempat sampah agar tidak menimbulkan bencana ya banjir yang lebih dahsyat lagi. Istilahnya ya mengurangi risiko korban jiwa yang akan terjadi pada bencana alam tersebut. Nah, seperti itu untuk mitigasi struktural. Nah, selanjutnya ada mitigasi non struktural. Ini adalah kebalikan dari struktural itu sendiri. Non struktural itu dia berbanding balik ya. Kalau misalnya struktural itu kita membahas tentang bangunan, jalan raya, atau struktur yang membantu jalan lalu lintas. Ini kebalikannya, yang dimana non struktural itu kita bisa seperti mengurangi gangguan jiwa terhadap tetangga, itu bisa. Terus juga dalam non struktural ini tuh membantu. Jadi kita golongannya di sini seperti fisik, fisik beda dari struktural yang tadi. Nah, di sini kita itu membantu korban-korban yang mungkin terluka atau mengalami cedera, itu kita bisa bantu seperti memberikan P3K atau bantuan agar mereka mengurangi terjadinya cedera yang lebih parah. Itu contohnya untuk mitigasi non struktural. Lalu selanjutnya ada adaptasi. Apa sebenarnya itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian sistem alam dan manusia dalam merespons ancaman atau dampak bencana, baik yang sedang terjadi maupun di masa kini dan juga di masa depan yang akan datang. Jadi adaptasi ini tuh kita diberi suatu ajaran agar kita bisa tahu bencana apa yang akan terjadi. Kita ambil contoh aja kayak sebentar lagi ada tanah longsor karena ada jalan retak di daerah pegunungan. Nah, di situ para warga akan diberi langkah-langkah untuk menjaga diri agar mereka pada saat bencana terjadi, eh, perjalanan untuk ke tempat evakuasi jauh lebih cepat. Karena kenapa? Kalau misalnya kita tidak melakukan secepat mungkin kita akan
akan cedera sekaligus kehilangan nyawa itu sendiri. Jadi makanya adaptasi ini sangat penting untuk tidak ceroboh atau tidak ketinggalan dalam melakukan evakuasi itu sendiri. Untuk selanjutnya adalah adaptasi alam. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya, yaitu adaptasi. Ini salah satu contohnya adalah adaptasi alam. Apa sih sebenarnya itu adaptasi alam? Adaptasi alam adalah serangkaian tindakan penyesuaian yang dilakukan oleh individu, masyarakat, dan pemerintah untuk hidup berdampingan dengan risiko bencana. Jadi istilahnya itu kita bakal ya seperti tadi ya, kita bakal diberi contoh, wah ini bakal terjadi bencana ini nih, mending kita harus siap-siap. Nah itu sebagai contohnya. Nah untuk yang alam kita ambil contoh banjir. Banjir itu ciri-cirinya terjadi itu karena adanya sampah yang bertumpukan di jalan raya, terus juga jalur got itu buntu, jadi penyaluran airnya itu tidak lancar dan mengakibatkan air got itu malah tertumpuk, jadi tidak mengalir pada umumnya. Terus juga tanah longsor tadi ya, yang dimana ada jalan raya, itu tuh adaptasi digunakan agar mereka itu bisa tahu kalau misalnya bencana ini tuh akan terjadi. Jadi mereka istilahnya diberi simulasi nyata ya, karena ini fokusnya ke alam. Jadi dia itu memberikan pengertian-pengertian yang cukup untuk masyarakat-masyarakat ini tuh bisa melakukan evakuasi secara cepat, seperti mereka bakal butuh untuk mengumpulkan barang-barang terpentingnya seperti kartu keluarga, terus akte ataupun semacamnya. Itu mereka sangat butuh karena emang adaptasi alam ini tuh, tanpa adaptasi ini kita juga tidak bakal tahu nih bakal bencana ini bakal lebih dahsyat lagi atau enggak. Jadi makanya banyak golongan pemerintah itu menyiarkan seperti curah hujan yang tinggi di berita agar para warga itu bisa tidak agar bisa ini apa istilahnya tuh kayak tidak eh, tidak langsung kaget gitu. Jadi mereka bakal tahu, oh kalau misalnya curah hujannya begini, banjirnya potensinya makin tinggi. Nah itu bisa. Jadi adaptasi alam ini tuh benar-benar penting bagi kita, karena tanpa adanya adaptasi ini mungkin masyarakat sekitar juga akan kehilangan nyawa itu sendiri. Selanjutnya ada adaptasi non alam. Adaptasi non alam adalah serangkaian upaya penyesuaian perilaku, kebijakan, dan sistem sosial ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk hidup berdampingan dengan risiko bencana non-alam seperti epidemi, wabah penyakit, gagal teknologi, dan kegagalan modernisasi. Nah, untuk alam sendiri adaptasinya yaitu adalah membawa peralatan atau pengobatan bagi masyarakat sekitar. Contohnya deh, kita terkena banjir lagi nih, terkena banjir. Nah biasanya di banjir itu ada penyakit-penyakit seperti masuk angin itu sebenarnya penyakit loh. Terus juga demam berdarah karena akibat nyamuk-nyamuk itu ya, karena semakin banyak air di situ semakin banyak nyamuk juga berkembang biak. Itu juga menambah persentase terjadinya demam berdarah gitu. Nah, di sini adaptasi non alam itu kita bisa diberi bantuan cepat karena kita telah disiapkan P3K untuk mengobati terjadinya demam berdarah itu tadi. Lanjutnya ada gagal teknologi. Gagal teknologi itu istilahnya komunikasi kita terhadap pemerintah untuk meminta bantuan secepat mungkin, karena tidak mungkin kita bisa bertahan hanya dengan P3K yang telah disiapkan kita masing-masing. Kita masih butuh pangan untuk masyarakat yang terkena musibah ini, karena akibatnya bencana ini juga mengurangi persentasenya pangan yang dimiliki oleh warga di sana. Lalu juga seperti kegagalan modernisasi, ya itu sama kayak tadi, terjadinya kekurangannya
komunikasi tadi itu juga termasuk modernisasi dan juga epidemi itu sendiri. Oke, yang terakhir ada adaptasi sosial. Adaptasi sosial ini adalah proses penyesuaian diri seseorang atau kelompok terhadap lingkungan, norma, dan nilai sosial baru. Simpelnya adaptasi sosial ini tuh interaksi kita kepada orang lain yang terkena musibah. Jadi dengan adanya interaksi ini, istilahnya kita bisa saling support dan juga saling menenangkan diri. Karena terjadinya bencana itu tidak segampang yang kita kira, karena pasti ada yang terkena gangguan jiwa karena kaget juga, apalagi ada faktor umur, akibat jantung itu juga bisa, karena bisa saja hal sekecil seperti kaget ini bisa membuat kehilangan nyawa untuk lansia-lansia yang ada di sana. Dan juga untuk norma, yaitu norma, contohnya norma sosial lagi. Jadi interaksi kita bisa saling tolong menolong, terus juga kita bisa sambil bagi pangan. Bagi pangan itu istilahnya kita saling berbagi untuk mencukupi kebutuhan kita sampai pemerintah itu memberikan kita bantuan sosial. Oke, itu sudah saya bahas ya, dari mitigasi itu apa, terus ciri-cirinya kayak gimana, terus juga apa saja jenis-jenisnya mitigasi, terus juga ada adaptasi ada 3, yaitu alam, non alam, dan juga sosial. Baik, segitu saja video dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.